Apa yang kamu suka dari Korea Selatan? Apakah dunia hiburannya? Mulai dari drama Korea atau musiknya? K-pop yang sudah mendunia dengan boy band ataupun girl group? Visual sejuta umat yang digandrungi oleh remaja Indonesia salah satunya. Salah satunya karena itu beberapa jadi pengen mengunjungi Korea Selatan atau bahkan pengen punya tempat tinggal di sana. Namun teman-teman, saat ini dikabarkan Korea Selatan sedang tidak baik-baik saja. Keselamatan penduduknya terancam dikarenakan kasus penusukan yang marak terjadi di Korea sana. Ditambah dengan ancaman-ancaman penusukan yang bersifat anonim melalui media sosial semakin menambah kecemasan masyarakat Korea Selatan. Dimulai pada tanggal 3 Agustus dilaporkan terjadi insiden penikaman dimulai dengan pelaku menabrakkan mobilnya di trotoar, kemudian dia secara random menusuk orang-orang yang ada di sana. Terdapat 14 orang korban dilaporkan terluka dan 1 orang meninggal dunia karena insiden tersebut. Dan ternyata bukan hanya terjadi pada hari itu saja teman-teman, namun keesokan harinya dan beberapa hari selanjutnya, ancaman-ancaman semakin banyak dan semakin membuat orang-orang di Korea Selatan menjadi khawatir. Bahkan ancaman ini bukan hanya ditujukan pada masyarakat umum saja, tapi sampai ke idol Korea pun juga mendapatkan ancaman penusukan. Dan salah satunya adalah member dari aespa, yaitu Winter dan Karina, diduga mendapatkan ancaman penusukan dari orang yang tidak dikenal. Untungnya fans segera sigap dan juga cepat melaporkan hal ini kepada agensi sehingga Winter dan juga Karina mendapatkan perlindungan dari kepolisian di Korea Selatan. Bayangin aja sampai semengerikan ini. Jadi apa yang jadi masalah? Kenapa kok tiba-tiba terjadi insiden semengerikan ini? Salah satu sebabnya di kejadian pada tanggal 3 Agustus tersebut ternyata diduga pelaku mengalami masalah kesehatan mental. Pelaku ditangkap polisi dengan identitas bermarga Choi berusia 22 tahun. Secara resmi Badan Kepolisian Provinsi Gyeonggi Nambu yang menangani kasus tersebut mengatakan bahwa tersangka telah menderita penyakit mental sejak masa sekolah menengah dan telah menunjukkan gejala delusi penganiayaan selama penyelidikan. Dan berdasarkan pernyataannya, polisi mencurigai adanya kompleks penganiayaan dan penyakit mental yang menyebabkan kejahatan itu terjadi. Jadi menurut keterangan keluarga Choi ini teman-teman, dia itu putus sekolah di tahun pertamanya karena mengalami fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial, dan dia juga mendapatkan diagnosis menderita gangguan kepribadian skizoid sekitar tahun 2020 yang lalu. Tetapi setelah mendapatkan diagnosa itu, dia tidak mendapatkan perawatan yang tepat, kemudian berhenti sekolah. Setelah berhenti sekolah, Choi ini menghabiskan waktu tinggal di rumah atau melakukan pekerjaan paruh waktu. Jadi ibaratnya orangnya sakit tapi tidak mendapatkan penanganan yang tepat teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu gangguan kepribadian skizoid, jadi gangguan kepribadian skizoid adalah suatu kondisi di mana seseorang menunjukkan sangat sedikit interaksi dan minat untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini salah satunya disebabkan karena orang yang mengalami gangguan skizoid cenderung tidak menunjukkan emosi mereka. Jadi orang-orang melihatnya, orang yang mengalami gangguan skizoid ini itu seperti orang yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar atau tidak ada minat untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ciri-ciri lain orang yang mengalami gangguan skizoid diantaranya adalah mereka memiliki keyakinan yang aneh dan juga berhalusinasi. Dan ketika diajak ngobrol, responnya itu cenderung aneh dan juga sulit untuk diikuti. Orang yang memiliki gangguan skizoid ini dapat mengganggu penderitanya untuk berfungsi dengan baik di sekolah, pekerjaan, sosial, ataupun bidang yang lainnya. Maka dari itu, seperti pelaku pada kasus ini, dia keluar dari sekolah karena mengalami gangguan dalam berhubungan sosial. Lalu apa sih penyebab orang mengalami skizoid? Ada beberapa faktor, salah satunya kemungkinan dikarenakan orang tuanya atau kerabatnya memiliki gangguan kepribadian skizoid juga. Selanjutnya, penyebab lain, pelaku bisa saja memiliki orang tua yang dingin, kemudian tidak responsif, atau bisa dibilang orang tua yang cuek, tidak dekat dengan orang tuanya, sehingga kebutuhan kedekatan emosional anaknya ini tidak terpenuhi. Faktor yang lainnya bisa disebabkan karena masa kanak-kanak yang suram di mana dia tidak mendapatkan kehangatan emosi yang dibutuhkan. Jadi pentingnya pola pengasuhan dan anak-anak yang bahagia di usianya untuk mencegah penyakit atau gangguan mental
skizoid, ataupun gangguan mental yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu, ini dampaknya gak bagus banget buat penderitanya, entah di masa sekarang ataupun di masa depan jika tidak mendapatkan penanganan. Ditambah lagi teman-teman, seperti yang sudah kita tahu bahwasanya di Korea Selatan tekanannya itu begitu luar biasa dengan persaingan yang sangat ketat untuk bertahan hidup, ditambah biaya hidup yang mahal. Sehingga ini bisa saja menambah stresor atau faktor yang membuat orang mengalami stres sehingga meningkatkan kejahatan yang ada di sana. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah setiap negara itu pasti ada plus minusnya, entah Korea Selatan ataupun negara kita sendiri Indonesia. Yang paling penting adalah kita perlu menjaga diri kita perlu berhati-hati dan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dalam bentuk apapun. Jadi seperti itu teman-teman, semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan lebih merawat diri kita, entah kesehatan fisik ataupun kesehatan mental kita. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kamu, jaga diri kamu karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi untuk menambah wawasan kita agar hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.